وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, kita lanjutkan kajian kita dalam membaca tafsir surah Al-Alaq. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u az-zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ara'aital ladzi yanha, khabarkan kepadaku bagaimana sikapmu, pendapatmu, alladzi yanha, terhadap orang yang melarang. Yang melarang di sini Abu Jahal dan yang semisalnya. Abdan, melarang hamba, idza shalla, ketika solat. Ini Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ara'aita in kana 'alal huda, pertanyaan lagi, khabarkan kepadaku gimana sikapmu jika ternyata yang dilarang itu di atas hidayah, di atas petunjuk, au amara bit taqwa, dan dia mengajak kepada ketakwaan. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, diulang lagi, gimana sikapmu, khabarkan kepadaku jika ternyata yang melarang adalah orang yang senantiasa berdusta, lagi berpaling dari kebenaran. Alam ya'lam bi anna Allaha yara, tidakkah dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sungguh maha melihat? Kalla, sekali-sekali jangan demikian. Berhentilah. La illam yantahi, maka sungguh jika betul-betul dia tidak mau berhenti, lanasfa'an bin nasiyah, maka betul-betul akan kami cabut dia, hentak dia dari ubun-ubunnya, nasiyahnya. Nasiyatin kadhibatin khati'ah, ubun-ubun pendusta lagi penuh dosa. Falyad'u nadiyah, maka suruh dia memanggil kaumnya yang dia banggakan, yang dia biasa panggil kalau ingin melakukan kejahatan. Sanad'u az-zabaniyah, maka kami akan memanggil az-zabaniyah, neraka, penjaga neraka yang khusus atau yang di antara tugasnya bagian penyiksaan dalam neraka. Kami akan panggil az-zabaniyah. Kalla, sekali-sekali jangan engkau ikuti ya Muhammad yang melarang kamu itu. Bahkan la tuti'hu, jangan kamu taati dia. Wasjud, teruslah sujud. Wa qatarib, teruslah berupaya mendekatkan diri kepada Rabbmu. Dengan demikian selesai surah Al-Alaq. Diakhiri dengan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan ini di dalamnya terkandung makna heran. Ngapa nak kulle niat tahu melarang atau sembahyang? Melarang orang-orang yang di atas hidayah,
melarang orang-orang yang mengajak untuk bertakwa. Dia sendiri yang melarang pendusta, senantiasa dusta, berpaling. Ini kalimatnya ini 3 kali. Ara'aita, ara'aita, ara'aita. Ciniki saya. Mungkin kalau Makassar, ciniki saya. Kenapa ada orang seperti ini? Ini dalam tafsir disebutkan Abu Jahal. Abu Jahal sangat menentang Nabi alaihi salatu wasallam menampakkan agamanya. Sampai Nabi solat di Ka'bah, betul-betul dia sangat marah. Dia larang Nabi solat. Baik, coba lihat ini surah apa? Al-Alaq. Surah pertama. 5 ayat pertama. Yang pertama turut ilmu untuk mulia, jalur memahami wahyu. Terus 3 ayat setelahnya orang-orang yang berpaling, takabbur, bangga terhadap harta kedudukannya. Allah ingatkan, inna ila rabbika rujaa, pasti hanya kepada Rabbmu kalian akan kembali. Nah, setelah itu masuk ayat selanjutnya sampai terakhir ini, ara'aita alladhi yanha, ini sampai terakhir kisah Abu Jahal melarang Nabi alaihi salatu wassalam. Ini kisah akhirnya. Salah satu petikan sejarah bagaimana baginda Rasul alaihi salatu wassalam ditentang. Nabi alaihi salatu wassalam bahkan pernah sujud, solat dalam keadaan sujud. Bukan Abu Jahal. Tokoh kafir Quraisy lainnya. Diambilkan ari-arinya onta. Onta kalau sudah melahirkan sama ada ari-arinya. Ngambil itu dalam keadaan sujud Nabi, taruh di atasnya. Haditsnya sahih. Yang datang membersihkan, Nabi tidak bangkit sujudnya sampai datang Fatimah membersihkannya. Fatimah radhiyallahu anha, putri Nabi, tapi dia berani melawan laki-laki. Dia marahi, dia bersihkan. Abu Jahal dan yang semisalnya itu pernah bersumpah. Setelah dilarang Nabi berkali-kali, dia bersumpah, kalau saya lihat lagi, saya akan injak-injak kamu. Itu sudah bersumpah itu. Maka dia melihat Nabi alaihi salatu wassalam sujud, tapi ternyata saat dia ingin maju, dia melihat khandaq, lubang api. Ada antara Nabi dengan dia api. Dengan apa? Sayap-sayap. Sayap-sayap itu yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Az-Zabaniyah. Az-Zabaniyah ini kelompok malaikat penyiksa. Kalau dia berani mendekat, maka akan tercabik-cabik Abu Jahal saat itu. Tapi langsung mundur dia. Orang-orang tanya, kenapa kok? Kenapa kok? Katanya api, saya lihat. Dan sayap-sayap. Ini juga kisahnya sahih. Disahihkan, dikuatkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ini sehubungan dengan ini.
orang solat di atas hidayah, mengajak kepada ketakwaan. Ketakwaan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nabi mengajak supaya mulia dengan bertakwa. Dan dia betul-betul di atas hidayah, disaksikan oleh orang, ditahu oleh musuh-musuhnya. Dan dia hanya solat. Dilarang, disakiti. Sementara yang menyakiti terkenal sangat mendustai, berpaling betul Abu Jahal. Maka Allah Subhanahu wa taala ancam, alam ya'lam bi anna Allah yara. Ini kalimat ancaman dan sekaligus kabar gembira bagi baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Kenapa? Alam ya'lam, bukankah dia tahu bi anna Allah yara, bahwa Allah melihat. Itu ancaman bagi orang yang melakukan pelanggaran. Pecini koi Allah melihat, itu ancaman. Dia tahu Nabi Muhammad hanya mengajak kepada Allah, solat hanya kepada Allah. Kamu larang dia, kamu sakiti dia. Tidakkah kamu takut Allah melihatmu? Dalam keadaan niscaya kamu sangat tahu bahwa Allah melihatmu. Kenapa sampai dilarang padahal dia di atas hidayah? Ayat-ayat burhan-burhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tidak terbantah. Kandungannya pun apa? Takwa. Ajakan kepada kebaikan yang kalian tahu semua kebaikannya. Bahkan sebelum jadi Nabi dan Rasul, siapa Nabi di tengah kalian? Al-Amin, orang yang paling baik, orang yang paling dipercaya, yang menjadi kebanggaan kalian. Nabi Muhammad itu kebanggaan kaumnya, sangat dibanggakan karena sangat baiknya, sangat terpercayanya, sangat jujurnya. Ajakannya pun kepada ketakwaan, sesuatu yang sangat kalian pahami bahwa itu jalan kebaikan. Hanya mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala semata, mencegah kalian dari perbuatan yang menjijikkan kalian, menduakan Allah, mengubur anak hidup-hidup, dan beragam pelanggaran-pelanggaran. Kalian tidak mau berhenti? Bukankah kamu tahu Allah Subhanahu wa taala melihat? Setelah dia ancam, kalau untuk Nabi apa? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat? Sabarlah ya Muhammad. Allah melihat semuanya. Pasti Allah menjagamu, melipat gandakan pahalamu. Orang yang berada di atas kebenaran kemudian mendapatkan cobaan, selanjutnya dia ingat Allah melihatnya, Allah mengetahuinya, itu tenang itu. Itu memberi ketenangan. Jadi alam ya'lam bi anna Allah yara itu mempunyai banyak fungsi. Bisa menjadi ancaman, bisa menjadi pendorong yang menguatkan dan membahagiakan. Kalian tidak mau berhenti? Kalla, sekali-sekali jangan. Ini kalimat apa? Zajar. Kalimat kecaman lagi. Kalla, sekali-sekali jangan. Selanjutnya diancam lagi dengan sumpah. La illam tantahi, la illam yantahi. Jika dia tidak mau berhenti, ini sumpah, ini kalimat sumpah sudah. Jika dia betul-betul tidak mau berhenti, Allah bersumpah sudah. Jika dia tidak mau berhenti, la nasfa'an bin nasiyah. Betul-betul kami akan nasfa' itu kalau orang menarik dengan keras. Menarik sesuatu dengan keras. Apa yang mau ditarik? Nasiyah. Nasiyah ini ubun-ubun, langsung dicabik di atas kepalanya.
kami pasti akan mencabiknya, menghentaknya. Kemudian Allah sifati nasiyatin, ini kepala ubun-ubun ini kadibah, fikirannya penuh kedustaan. Khati'ah, yang amalannya, perbuatannya, perencanaan penuh dosa. Tapi penjahat tidak mau berhenti, bahkan mengancam Nabi alaihi salatu wassalam. Niscaya Muhammad, saya yang paling banyak ini anggotaku. Kalau saya panggil Nadiahnya. Kalau saya panggil anggota saya, kaum saya, orang-orang yang kalau saya panggil saya dalam bahaya, pasti datang semuanya. Saya ini paling banyak ini. Diancam Nabi. Allah katakan falyad'u nadiya. Suruh dia panggil nadiahnya itu, kaumnya itu, orang-orang yang dia banggakan bisa menolongnya itu. Sanad'u az-zabaniyah. Kami akan panggil az-zabaniyah, kelompok malaikat penyiksa. Sehingga ayat ini pembelaan bagi Nabi alaihi salatu wassalam, hiburan bagi Nabi alaihi salatu wassalam, yang saat itu dikecam, dilarang, dilihat bagaimana Allah bilah Nabi alaihi salatu wassalam. Ayat ini menguatkan Nabi. Karena itu kalimat terakhir mudah sekali diterima. Kalla, sekali-sekali jangan terima. Apa? Jangan terima apa? Jangan terima larangannya mereka. Tidak usah pedulikan. Tetap solat. La tuti'hu, jangan kamu taati dia. La tuti'hu, jangan kamu taati dia. Dia yang fikirannya penuh dengan kedustaan, dia yang fikirannya penuh dengan dosa, dia yang perbuatannya dosa dan maksiat, kesyirikan dan kekafiran. Jangan kamu taati dia. Wasjud, teruslah sujud. Waqtarib, teruslah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap sujud, tetap solat. Sehingga dua hal ini adalah jalan yang harus ditempuh saat orang di atas kebenaran mendapatkan tantangan. Jangan taati orang-orang yang menentang. Jangan taati orang-orang yang memalingkan kita jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikuti mereka, jangan taati mereka. Terus taati Allah, sujud kepadanya, beribadah kepadanya, waqtarib, dan senantiasa upayakan senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh memperbanyak sujud, berarti disuruh memperbanyak solat, dan digunakan kata sujud supaya apa? Supaya apa? Solatnya betul-betul menunjukkan sujudnya. Dan supaya apa? Supaya saat sujud dia betul-betul perhatikan saat sujudnya. Karena sujud di situ apa? Apa kata Nabi sujud? Kondisi terdekat hamba dengan Tuhannya kapan? Saat sujud. Ini yang diperintah Nabi. Wasjud, sujud. Itu kondisi paling dekat. Dan diperintah dengan perintah kedua, waqtarib, dan berusahalah mendekat. Padahal sujud itu mendekat, terdekat sudah. Diperintah lagi waqtarib, mendekat. Artinya apa? Saat sujud harus betul-betul khusyuk. Harus betul-betul karena cinta. Pendorong mendekat lebih dalam ketika cintanya lebih hebat. Ini dapat ilmu besar, ilmu rahasia sujud. Sujud itu apa? Penyelamat dalam guncangan, penyelamat saat ada bahaya, penyelamat kalau ingin dapat kebaikan besar. Sujud itu kondisi hamba paling dekat dengan Tuhan. Di sanalah kita kembali, di sanalah kita menghadap, di sanalah kita memohon. Dan diinginkan dalam sujud waqtarib, perintah waqtarib dari kata qurb, mendekat.
pendorong mendekat itu dominan cinta. Cinta. Wa qatarib berarti wujudkan segala amalan karena cinta untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat sujud, saat paling dekatnya kamu dengan Tuhan. Wasjud waqtarib. Ada susah-susah di rumah, ada susah-susah di pasar, ada susah-susah di kantor. Maka apa? Jalan-jalan yang jelek tinggalkan. Ajakan-ajakan syaitan tinggalkan. Teman-teman yang memalingkan tinggalkan. Sebab susah yang menimpa itu teguran, supaya kita segera menghindar. Terus dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak sujud dan betul-betul sujud untuk meraih kedekatan. Wujudkan cinta yang sehebat-hebatnya saat sujud. Ini akan memberi kebaikan besar. Baik. Jadi ara'aital ladzi yanha, ini kisah sampai akhir kisah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang dilarang oleh Abu Jahal. Abu Jahal saat itu bersumpah, demi Allah, konjo kami, tojentonya konjo kami mantodongi. Pun aku ciniko. Padahal solat itu sebelum Nabi Muhammad itu sudah solat orang. Kan ada ajarannya, ada solatnya, hajinya siapa? Hajinya Nabi Ismail. Itu masih. Tapi mereka solat syirik, menduakan Allah. Haji menduakan Allah. Dengan cara-cara tertentu. Tidak sama dengan cara solat kita, tapi sudah ada solat. Jadi solat itu apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Sesuatu yang asalnya apa? Mereka sukai. Nabi Muhammad solat, mereka larang. Mengherankan. Makanya Allah bilang apa? Ara'aital ladzi yanha. Cinisai. Kenapa dia melarang orang yang solat? Ayo, gimana sikapmu terhadap orang seperti ini? Ini kalimat betul-betul membuat orang kurang ajar memanto dengan ujahalan. Ini kalimat akan mengantar orang untuk apa? Betul-betul mengecam yanha ini. Mengecam alladzi yanha. Mengecam orang yang melarang ini. Yang dilarang abdan, hamba Allah. Idza shalla, ketika solat lagi. Diulangi, ara'aita in kana 'alal huda. Lihat bagaimana kondisinya yang dilarang itu. Ternyata dia di atas hidayah. Ini pujian kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, bahwa Nabi alal huda, di atas hidayah. Kalimat ala menunjukkan kokoh betul di atas hidayah. Petunjuk Nabi, petunjuk terbaik, terhebat. Au amara bit taqwa. Atau dia mengajak kepada ketakwaan. Jadi perintah Nabi, hidayah yang Nabi perintahkan adalah takwa seluruhnya. Dan takwa itu kemuliaan. Masa yang mengajak kepada kemuliaan mau direndahkan, mau dilarang, mau dihinakan? Betul-betul penjahat yang melarang. Perhatikan kalimat au amara bit taqwa, atau mengajak kepada takwa. Ajakan Nabi di awal apa? Sampai 10 tahun baru diwajibkan solat. Supaya apa? La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan beberapa petunjuk-petunjuk budi pekerti dan seterusnya lainnya. Ini takwa. Jadi takwa adalah la ilaha illallah.
Makanya takwa dikenal juga dengan apa? Kalimatut taqwa. Kalimat takwa apa? La ilaha illallah. Itu juga kalimatul ikhlas. Itu juga al-urwatul wuthqa. Itu juga kalimatut tauhid. Dia juga diungkap dengan kalimatut taqwa. Ini ajakan Nabi kepada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nabi mengajak supaya menjadi hamba Allah saja. Dan mereka tahu Allah satu-satunya yang mencipta mereka, Allah satu-satunya yang menguasai mereka, Allah satu-satunya yang mengatur semuanya. Nabi ajak, sembah dia saja, jangan yang lainnya. Sebagaimana dia satu-satunya yang mencipta, maka harus dia satu-satunya yang disembah. Dia satu-satunya yang memiliki dan mengatur semuanya, maka dia pula harus satu-satunya yang diibadahi. Mereka tidak mau. Betul-betul tidak berakal ini, yang tidak mau ini. Ini ajakan takwa. Ini pangkal takwa, wujud takwa dan kesempurnaan takwa ada pada la ilaha illallah. Tegaknya tauhid, selamatnya hamba dari kesyirikan. Itu takwa. Jalan yang dituntunkan oleh Nabi, jalan takwa. Jalan yang awalnya la ilaha illallah, tegak di atas tauhid, selamat dari syirik. Yang seluruh syariatnya selanjutnya di atas ini, di atas petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam, guna mewujudkan tauhid, selamat dari syirik. Inilah takwa. Kalau berbicara tentang takwa kemudian tidak menghubungkannya dengan la ilaha illallah, maka takwa itu buyar. Akan terkaburkan makna takwa yang sebenarnya. Asal makna takwa apa? Upaya menghindar dari bahaya. Itu secara bahaya, secara bahasa. Takwa upaya menghindar dari bahaya. Nia tahu ansambilai. Apa kipanggau ka? Cakok di balik tembok. Sehingga biar dilempar tembok yang kena, kita pun selamat. Upaya kita itu namanya takwa. Itu takwa. Dari kata wiqayah, mengupayakan benteng untuk dirinya supaya selamat. Itu makna takwa. Itu asal makna takwa. Makanya definisi takwa keumumannya apa? Lakukan perintah, tinggalkan larangan. Lakukan perintah supaya selamat, tinggalkan larangan supaya selamat. Itu takwa. Lakukan perintah untuk selamat, tinggalkan larangan untuk selamat. Itu takwa. Pangkal semua perintah adalah la ilaha illallah, di atas tauhid. Pangkal semua larangan terbesar, selamat dari kesyirikan. Ini kesyirikan terlarang sehebat-hebatnya. Inilah takwa. Dan ini tujuan pembangunan kita, tujuan pendidikan kita, tujuan negara kita. Terwujudnya manusia-manusia yang bertakwa. Itu perintah Nabi itu, amara bit taqwa. Itu perintah Nabi itu. Tinggal realisasinya. Ada yang merealisasikan takwa sesuai dengan maunya sendiri. Tapi takwa yang sebenarnya adalah perintah Allah, perintah Nabi, ajaran Islam yang sebenarnya. Yang membuat siapa? Abu Jahal tidak senang. Abu Jahal yang tidak senang itu. Yang selanjutnya Allah ancam, alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalau tidak mau berhenti, kalla lanasfa'an bin nasiyah. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kami akan cabut ubun-ubunnya. Kami akan tarik dia dengan ubun-ubunnya. Ubun-ubun pendusta, penuh dengan makar, penuh dengan kejahatan. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan, nasiyatin, ubun-ubun kadiba,
sangat pendusta, khati'ah, sangat pendosa. Tapi justru menantang. Maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, falyad'u nadiya. Suruh dia, panggil kelompokmu. Suruh dia panggil kelompoknya, panggil kaumnya. Sanad'u zabaniya. Kami akan memanggil kelompok malaikat penyiksa. Terlihat jelas pembelaan baginda Rasul alaihi salatu wassalam untuk nabinya. Dan ini keumuman ayat-ayat surah Makkiyah seperti ini berhubungan dengan ini, menguatkan Nabi, membela Nabi, sebab langsung berhadapan dengan itu awal-awal dakwah luar biasa. Iya, syubhat, permusuhan, penentangan dan seterusnya. Sehingga ayat-ayat Makkiyah itu, ayat-ayat betul-betul kalau orang kuasai, maka dia akan bertahan dalam kondisi apapun juga. Dia akan bisa hadapi, sebab kekuatannya ada di situ. Mau menghadapi masyarakat bagaimanapun bejatnya, bodohnya, itu kuasai ayat-ayat Makkiyah. Itu menguatkan, memperhebat, mengokohkan, memberi jalan keluar. Di antara jalan keluar yang terbesar, ini dia. Jangan ikuti mereka. Jangan taati mereka yang membuat kita berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus istiqamah. Sujud dan waqtarib. Sujud dan terus sujud. Sujud dan terus sujud. Sujud dan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, cermati kalimat sujud. Itu kondisi hebat. Amalan luar biasa. Minimal jamaah saat sujudnya kita di solat 5 waktu, jangan lepas itu. Harus upayakan diri kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala saat itu. Dan alhamdulillah, sujud itu tidak disyariatkan langsung dalam solat. Tapi mulai berwudu dulu. Ada takbirnya, ada doa iftitahnya, ada al-fatihahnya, ada bacaan surahnya, ada rukuknya, ada doanya, berdiri, rukuk, sujud, baru kemudian sujud. Jadi ada amalan-amalan pendahuluan, yang setiap amalan pendahuluan itu amalan-amalan besar. Sehingga apa? Dengan amalan pendahuluan itu, begitu masuk sujud, sujud akan terdorong untuk sedekat-dekatnya. Sebab dia sudah mensucikan diri, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya dibesarkan Allah dengan kalimat Allahu Akbar. Selanjutnya dia puji, diagungkan Allah dalam doa iftitahnya. Selanjutnya dia puji, dia besarkan Allah, didekatkan dirinya melalui suratul Fatihah, surah selanjutnya. Dan saat dia berdiri membaca ini, berdirinya dia itu juga merupakan pembesaran, pengagungan. Semakin hebat pembesarannya saat dia ruku, ada doanya lagi. Lihat doanya saat ruku, subhana rabbiyal azim. Maha suci Rabbku yang betul-betul azim, maha besar, maha agung. Dan beberapa doa-doa lainnya. Bangkit lagi, baca lagi. Sehingga saat sujud itu pendorongnya ibadah-ibadah besar. Syariat salat memang sangat sempurna untuk mengantar hamba saat sujud sampai ke derajat paling dekat dengan Tuhan, paling dekat dengan Sang Pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta. Itu manfaatkan itu untuk menuntaskan gundah gulana, kepedihan, kondisi-kondisi, kesulitan-kesulitan, dan sekaligus untuk mempersiapkan hidup yang sebenarnya, hidup di negeri akhirat. Sujud. Seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam minta kepada Nabi, sahabat melayani Nabi. Dia melayani Nabi. Biasanya dikasih kesempatan kepada Nabi, apa nupala? Ada yang meminta ilmu, bertanya ini.
Ini sahabat dia minta apa? Ya Rasulullah, saya minta supaya saya dekat dengan kamu di surga. Dekat, bukan sekedar masuk surga, langsung dekat dengan Nabi. Itu berarti yang paling tingginya sudah. Nabi, kata Nabi, bantu saya. Kata Nabi, a'inni, bantu saya. Apa? Dengan apa? Dengan banyak sujud. Bantu saya dengan apa? Banyak sujud. Memperbanyak sujud itu jalan untuk sampai pada derajat tertinggi. Sebab sujud apa kata Nabi? Kondisi paling dekat. Dan derajat tertinggi apa? Derajat paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya ini salat ini. Sujudnya itu sangat luar biasa. Termasuk makna sujud adalah makna sujud yang lebih umum. Datang ayat Al-Quran, hatinya sujud, tunduk mendengar, itu sujud. Makna sujud lebih umum. Sujud itu punya banyak makna. Ada sujud yang kita pahami, sudah jadi bahasa Indonesia. Ada sujud dalam arti solat. Perintah sujud, sujudlah kamu, ayo pergi sujud. Artinya apa? Pergi solat. Itu bahasa Quran itu. Pergi sujud, artinya apa? Pergi solat. Apalagi makna sujud? Sujud, tunduk kamu. Allah perintahkan begini, tunduk kamu. Allah larang begini, tunduk kamu. Itu sujud. Dan sujud hendaknya bergandengan dengan waqtarib, berupaya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Baik, ayat ini satu dari ayat sajadah. Tidak lupa saya ingatkan, ini ayat termasuk ayat-ayat sajadah. Ada warid haditsnya, Nabi sujud di sini. Ini ayat-ayat sajadah. Ayat sajadah, bisa sujud. Jadi langsung kita wujudkan itu. Dalam keadaan solat, dalam keadaan di luar solat, dalam keadaan berwudu, tidak berwudu, sujud. Sunnah. Dianjurkan saat kita baca ini, sujud. Menghadap kiblat, tidak menghadap kiblat, tidak ada aturan pas untuk sujud ayat sajadah ini. Yang diinginkan adalah sujudnya kita, tunduknya kita terhadap perintah ini. Ini ayat-ayat sajadah. Apakah dalam solat atau di luar solat? Ini termasuk. Baik, selesai pembahasan surah Al-Alaq. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita bahas dalam surah ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menguatkan kita dalam perjalanan dalam kehidupan dunia ini. Semakin mengokohkan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, menjadi umat Muhammad alaihi salatu wassalam, dan sebagai kaum muslimin. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanallah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.